Selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, mohon maaf sebelumnya aku agak lama nggak bikin general reading ya karena aku sibuk. Oke, ini adalah tentang apa yang akan datang kepadamu. Ini kesempatan ya yang akan datang padamu. Mungkin dalam waktu dekat atau bisa juga sampai 6 bulan setelah kalian menonton ini gitu. Cepat atau lambatnya itu tergantung kalian. Nah, di sini aku akan membaca tentang kesempatan itu dan juga sifat apa sih atau saran apa yang perlu kalian dengar untuk kesempatan itu. Dan juga sedikit tentang kondisi kalian yang saat kesempatan itu akan datang gitu. Misalnya keadaan kalian waktu itu seperti apa gitu. Oke. Ini ada pel 1, pel 2 dan pel 3. Kalian di sini energinya kayaknya agak-agak campur gitu. Maksudnya kayak pel 1, pesan di pel 1 ada juga pesan di pel 2 gitu. Jadi kayak ya gitu. Ada kesamaan-kesamaan gitu. Jadi kalian bisa lihat dari bunganya juga ataupun dari intuisi kalian. Nih, pel 1, 2, 3. Silakan kalian merenung sejenak, berdoa, pilih filenya mau yang mana. Oke, jika kalian sudah memilih, silakan untuk pel 2 dan pel 3 kalian lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Kita baca di pel 1 dulu. Oke, bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih pel nomor 1. Mari kita buka tentang kesempatan apa yang akan datang pada kalian. Tapi sebelumnya aku akan membaca dengan satu kartu tentang kondisi kalian saat ini atau sebelum kesempatan itu datang. Oke? Di sini adalah kepribadian yang cerdas gitu ya, kartu yang memiliki kepribadian yang cerdas, memiliki daya pikir dan juga kemampuan berpikir banyak hal gitu. Mungkin kalian juga orang yang kalau misalnya dibilang multi talent enggak, jadi kayak sibuk di pikiran kalian gitu. Terus kalian juga orang yang cenderung menilai orang lain. Ya mau nggak mau kita memang satu sama lain pasti saling menilai orang lain. Dan mungkin kalian ada masa-masa yang kalian bingung bagaimana sih sebenarnya orang itu apa sih maunya ke aku gitu, atau siapa sih yang sebenarnya bisa aku ajak kerja sama kayak gitu. Nah, untuk kalian yang memiliki atau berkecimpung ya di hal-hal spiritual atau supranatural, kalian ini mampu untuk mengkombinasikan antara energi satu dengan energi yang lain agar sinkron di dalam diri kalian. Itu juga. Jadi kondisi kalian ini adalah kondisi yang sedang berpikir atau sedang menilai suatu hal gitu ya. Hal apapun itu terutama tentang kepribadian orang-orang gitu. Oke. Itu singkat aja untuk kondisinya. Oh ya, ada juga kebingungan nih, ada orang yang bingung-bingung dan terjebak dalam pikirannya dia ragu-ragu. Sebenarnya kayak penilaian kalian tuh tajam, kemampuan kalian untuk menilai juga oke gitu, tapi ragu-ragunya juga besar gitu, susah gitu. Mungkin kalian sudah memiliki banyak pengalaman juga dalam menilai seseorang gitu, atau lebih tepatnya mengamati, dan mungkin kalian merasa diri kalian sudah bijaksana juga gitu ya, atau udah cukup, tapi tetap aja takut salah gitu. Nah, mohon maaf sebelumnya, tapi jujur aja di sini kemungkinan besar penilaian kalian tuh masih perlu ditingkatkan lagi gitu, karena ada hal-hal yang jika itu gegabah atau jika kalian melihat dengan satu kacamata, pembawaan nilai kalian, idealisme kalian aja gitu, itu bisa salah menilai, padahal bukan seperti itu gitu. Selanjutnya itu tentang kesempatan apa yang akan datang. Kesempatannya ini adalah kesempatan untuk menilai juga gini, tapi menilai yang dengan benar-benar baik gitu, maksudnya yang benar-benar kelihatan lah gitu, yang benar-benar nyata atau benar gitu. Nah, di sini ada mungkin dalam lingkungan sosial kalian ini bukan tentang pasangan aja, tapi ini energinya meluas. Jadi kayak mungkin di tempat kerja kalian atau di orang-orang, siapa sih yang bisa kalian ajak kerja sama. Itu kalian bisa lihat siapa yang bisa ajak kalian curhat, itu bisa kalian lihat. Jadi di sini tuh ada penilaian kalian kayak kemampuan kalian untuk menilai yang meningkat di sini. Terus kalian benar-benar
bisa gini, bisa melihat kepalsuan seseorang gitu, atau terbukanya kayak, mohon maaf sebelumnya, bukan aib sih, tapi kayak kebohongan-kebohongan seseorang gitu. Mungkin yang hanya memanfaatkan kalian atau, memiliki niat yang kurang baik itu ke kalian, itu di sini bakalan kebuka gitu dan kalian bisa menilainya, dan itu kodenya lumayan lumayan banyak gitu. Jadi lumayan gampang kalian nilai kalau misalnya kalian tuh analisa dengan baik, tapi tentunya tidak boleh terlalu apa ya, suuzon atau apa sih bahasa bahasa Indonesia ya, apa terlalu hmm, hmm, tidak boleh terlalu yang panik, khawatir, aha, kayak menilai buruk orang lain sebelum benar-benar ada buktinya gitu. Tapi di sini nanti kalian bakal ditemuin gitu, dilihatin bukti-buktinya. Oh, ternyata dia memang berniat buruk loh sama aku gitu. Bakal ini sih adalah bakal kelihatan orang-orang palsu, dimana orang-orang yang awalnya ya baik kelihatannya tapi ya udahlah. Dan di sini jadi kalian mungkin ada kekecewaan di sini. Dan orang-orang itu mungkin terkait sebelumnya itu kalian tuh berekspektasi orang itu kayaknya baik gitu dan bisa membantu aku, mengembangkan diri aku, mengembangkan bisnis aku kayak gitu, atau bekerja sama dengan aku, bisa membantu lah, intinya membantu kalian. Namun di sini ternyata ya memang ada niat-niat yang kurang baik gitu ya dari orangnya itu, dan kalian juga bakalan bisa untuk melihat yang mana sih sebenarnya yang baik. Ini kan yang tadi yang kurang baik, tapi kalian juga bisa melihat yang mana yang sebenarnya baik, yang sebenarnya mendukung kalian. Tapi mungkin sebelumnya itu kalian kayak masih ragu atau gak tahu gitu, oh ternyata dia baik sama aku baru tahu tentang itu gitu. Jadi ya lebih di apa ya, lebih diperlihatkan yang mana yang palsu, yang mana yang sebenarnya dari dulu membantu kalian dengan tulus kayak gitu. Sebenarnya di sini ada yang membantu kalian tapi mungkin kalian nggak lihat tuh. Jadi buka untuk Grand Witch Tarotnya, untuk kondisi juga untuk kalian ya. Oh ya, sama aja sih kalau misalnya untuk kesempatannya itu memang kesempatan untuk melihat orang-orang, lebih kayak gitu. Nah di sini pertama ada apa namanya, kartu yang menunjukkan untuk perasaan hati kalian gitu, tentang perasaan dan juga membersihkan perasaan kalian dari stigma-stigma yang atau penilaian yang sebelumnya gitu. Kalian juga seperti membangun koneksi, membangun misalnya antara sungai ini dan sungai ini gitu. Kalian membangun jembatan juga untuk bersama-sama gitu. Mungkin bakal ada orang-orang yang baru selain orang-orang yang lama, atau perasaan kalian yang berubah terhadap seseorang kayak gitu. Terus di sini kalian jadi makin dewasa dalam melihat, bukan berarti sekarang kalian nggak dewasa ya. Jadi setiap manusia kan memang pasti berkembang gitu. Jadi di sini kalian bakal jadi lebih dewasa dalam melihat warna jiwa sesungguhnya seseorang itu seperti apa, niat terdalam seseorang itu seperti apa, dan juga tentunya akan berdampak pada kreativitas kalian kayak gitu. Nah di sini adanya kenyamanan kalian, ini bukan tentang passion sih, ini lebih ke healing diri. Jadi kayak menemukan kenyamanan, dan mungkin sebelumnya kalian bingung apakah aku harus lepas dari orang itu atau enggak. Ya kalau kalian misalnya udah ditunjukkan bukti atau juga memang kodenya yang kuat gitu ya, memang mau nggak mau kalian harus pergi dari lingkungan yang kayak gitu. Tapi bukan berarti kalian memutuskan hubungan ya, serta merta kayak memusuhi gitu, enggak. Di sini apa ya, lebih menghubungkan aja gitu, dan ada jalan baru untuk kalian, ada tempat baru di mana kalian bisa bertumbuh lebih nyaman, lebih jadi dapat healing diri sendiri kayak gitu. Dan ya nih sebenarnya ada berbagai macam orang ya, berbagai macam individu di dalam kehidupan kalian tuh udah pasti, dan itu mungkin juga terkait sama di lingkungan yang dimana kalian mendapat uang gitu. Baik ini tempat kerja, lebih baiknya sih tempat kerja ya, atau sebuah organisasi. Kalian bisa melihat dimana kalau ini sih domba ya, dimana domba-domba yang palsu gitu mungkin. Dan jujur aja kesempatan ini kayak kemungkinan besar bisa terlewati atau enggak kalian sadari, karena di sini
adanya rasa nyaman atau adanya rasa takut untuk menilai, takut salah juga di sini. Tapi kalian ya memang mau nggak mau memang perlu mengambil keputusan kayak gitu. Perlu mengambil keputusan di manakah kalian sebaiknya berkembang dan pada orang siapakah yang kalian fokuskan atau organisasi apa yang kalian fokuskan kayak gitu. Di sini aku memang nggak lihat ada perubahan yang signifikan, misalnya dari segi tempat. Kalau misalnya dari tempat lingkungan kerja nih, pindah tempat kerja itu aku nggak ada lihat perpindahan sih. Tapi di sini lebih ke ya dalam innernya kalian sih, dari perasaannya kalian ke orang-orang di luar kalian seperti itu. Nah, nih sebenarnya ada orang yang perhatian sama kalian, ada orang yang mau nolong kalian, oke kalian akan mengetahui itu. Jadi ya di sini ada sahabat dan juga ada yang mendapatkan pasangan, bukan mendapatkan bukan tiba-tiba menjalin ikatan, bukan, tapi sini lebih oh ternyata dia perhatian sama aku gitu, oh ternyata dia baik sama aku gitu ya. Kalian lebih bisa melihat lah orang yang seperti itu tuh. Makanya di sini ada perubahan. Dan ya nggak apa-apa sih kalau misalnya itu ke hal yang baik. Menurut aku hanya siklus tentang tentang kekecewaan itu juga ya. Ini saran apa sih yang sebaiknya kalian lakukan, atau seperti apa sih karakter yang sebaiknya kalian andalkan gitu ya di diri kalian gitu. Nah, di sini kalian perlu melihat ke dalam diri kalian. Orang-orang yang datang di kehidupan kalian ini sama seperti yang ada sebenarnya dalam diri kalian itu. Kayak gitu. Sifatnya ya mirip-mirip kayak kalian juga, mirrornya kalian gitu. Jadi kalian tidak perlu membenci orang lain juga. Dan sini meskipun orangnya itu palsu atau gimana ya, mungkin kalian dulu nggak sengaja untuk melakukan itu juga, atau mereka mungkin memiliki pikiran yang lain gitu, maksud yang lain. Ya tidak perlu terlalu kayak membenci orang lain juga yang meskipun membuat sesuatu gitu. Oke. Selanjutnya di sini ya lebih ngelihat ke dalam diri, karena apa yang dalam diri, kalau misalnya diri kalian ini sembuh, misalnya ada permasalahan apa gitu ya, misalnya ada apa gitu, terus kalian udah memikirkan kemana sih kalian mau fokusnya gitu ya, kemana kalian nyamannya. Kalau misalnya kalian udah mendapatkan itu nih, kalian bisa kan menarik hal itu juga gitu. Jadi kalian akan menarik orang-orang yang sekelas sama kalian, maksudnya sekelas itu sevibrasi seperti innernya kalian. Jadi ya ini lebih dewasa lagi dalam memilih orang-orang, dalam menilai seseorang tuh. Jadi kalau misalnya kalian adalah orang yang sedang membangun relasi, jadi kalian tuh memang bisa ya melihat itu, dan ini kesempatan yang bagus menurut aku untuk membangun relasi. Tapi ketahui dulu apakah diri kalian udah benar-benar benar-benar baik, maksudnya sifat kalian ke orang lain, atau niat kalian sendiri itu gimana sih gitu. Kalau misalnya niat kalian memanfaatkan, ya orang yang datang itu juga akan memanfaatkan juga gitu. Jadi kayak mirror seperti itu. Ya baru aku bilang tentang trauma. Di sini juga memang ada hal-hal yang berkaitan sama alam bawah sadar ya, hal yang belum bisa kalian lepas, atau kesalahan-kesalahan kayak trauma juga. Ya ini mungkin kalian entah sadar atau enggak, makanya perlu untuk melihat ke dalam diri sendiri gitu. Mohon maaf sebenarnya kalau misalnya ini menyinggung ya, tapi nggak bermaksud juga sih. Dan ya biar kalian melihat yang melihat ke dalam diri aja dulu sebelum kalian menilai di luar atau memutuskan hubungannya mau seperti apa kayak gitu. Selanjutnya di sini juga ini kartu yang lumayan mirip dan mungkin kayak pasangan. Nah, aku baca satu-satu. Kalau misalnya di sini kalian adalah divine yang feminim, kemampuan kalian atau kesempatan kalian ini akan lebih bergantung pada komunikasi kalian kayak gitu. Jadi orang-orang yang akan datang itu mengikuti flow-nya apa yang kalian sampaikan juga, apa yang kalian sampaikan kepada semesta, kepada orang-orang lain, diri kalian itu paling penting komunikasi kayak gitu, biar ini menghindari kesalahpahaman dan juga memperlihatkan sebenarnya di luar kalian, di dalam diri kalian tuh gimana, di luar itu akan gimana kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian itu divine-nya adalah maskulin, yang paling berperan penting dalam proses atau kesempatan kali ini adalah tentang karisma kalian, tentang kemampuan kalian membimbing orang-orang gitu, bukan membimbing ya, maksudnya memimpin kelompok
gitu. Meskipun ini bukan seseorang yang berada di depan atau di garis depan atau menjadi ketua gimana gitu, enggak, di sini kayak ya berada dalam kelompok tapi dia pengaruhnya besar gitu. Kalau defense-nya maskulin, kalau kalian defense-nya maskulin, jadi pengaruh kalian, karisma kalian itu yang paling mempengaruhi orang-orang yang akan datang dalam kehidupan kalian gitu. Jadi sini kesimpulannya, kesempatan apa sih yang akan datang dalam kehidupan kalian? Di sini adalah kesempatan untuk menilai lebih benar lagi, lebih baik lagi, yang mana orang yang palsu, yang mana orang yang sebenarnya mendukung kalian, kayak gitu. Mungkin ada rasa kecewa, nanti bakal muncul juga ada rasa yang takut menilai, tapi nggak apa-apa, memang perlu mengambil keputusan. Kalau nggak begitu, kalian akan melewatkan kesempatan ini dan kalian akan tetap berkembang di tempat dimana yang sebenarnya kalian bukannya nggak bisa berkembang sih, tapi mungkin rada-rada jelek, rada-rada jelek gitu, rada sakit gitu. Nah, sebenarnya kalian ada tempat yang lebih oke untuk kalian berkembang gitu, untuk kalian berkreasi gitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga adalah apa yang akan datang di luar itu adalah yang ada dalam diri kalian sendiri, kayak gitu. Jadi perlu menghealing trauma. Mungkin kalau kalian ada pola-pola sesuatu dan kalian nekat untuk langsung menilai seseorang gitu, langsung nekat untuk ngejudge mungkin gitu, tapi ya itu nanti malah dalam nekat membangun relasi mungkin ya saat-saat itu malah akan membuat pola lama yang kemungkinan tuh negatif bisa terulang kembali. Kayak misalnya ada pola-pola kekerasan, misalnya ada pola-pola kesalahpahaman kayak gitu. Jadi tergantung dari mindset kalian. Oke, itulah kesempatan yang akan datang kepada kalian tentang penilaian lebih benar kepada orang-orang lebih baik gitu. Oke, itu aja untuk kalian yang memilih pilihan nomor 1. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih pilihan nomor 2. Pilihan nomor 2, kesempatan apa yang akan datang dalam hidup kamu? Kesempatan yang akan datang dalam kehidupan kamu. Sebelum membaca kesempatannya itu, aku akan membaca keadaan atau kondisi kalian sekarang ataupun saat akan kesempatannya itu akan datang gitu. Jadi kayak ada tanda-tanda gitu, kesempatannya itu akan datang saat kalian sedang dalam kondisi itu. Nah, kondisi kalian adalah sedang masuk ke dalam diri kalian, sedang mengamati diri kalian sendiri, kayak kayak mendalam gitu. Maaf ya sebelumnya kalau misalnya berisik gitu, tetangga. Kalau misalnya kalian sedang menjalani sesuatu nih, tapi kalian menaruh rasa di sana, atau menaruh rasa yang mendalam atau perhatian yang mendalam, bukan hanya dari segi pikiran, tapi ya kalian mencurahkan rasa kalian di sana, kayak gitu. Dan ini juga porsi yang sedang mencari, tapi mencarinya itu bukan keluar, tapi mencarinya ini ke dalam diri kalian gitu, ke alam bawah sadar kalian. Jadi kayak proses-proses, bisa dibilang ini kayak proses-proses perenungan, sedang dalam perenungan gitu. Dan kesempatan apakah yang akan datang pada kala-kala itu? Kesempatannya adalah ini kesempatan untuk memutuskan ya, dan juga kesempatan untuk belajar gitu. Mungkin kalian ada kesempatan untuk lebih belajar ke tempat-tempat yang baru ataupun memulai suatu pelajaran yang baru kayak gitu. Dan ini lebih ke yang formal atau lebih ke yang serius, adalah kayak mungkin kalau selama ini kalian tuh belajar tentang hobi, kalau ini enggak, ini bisa meningkatkan keuangan kalian, bisa juga meningkatkan penghargaan atau nilai diri kalian gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang besar sih menurut aku, tapi ini bukan memanen, ini adalah baru belajar gitu, baru memulai. Ini kalian kayak menemukan sesuatu yang entah itu baru dalam diri kalian tuh bagaimana, dan itu terkait ya mau entah kalian suka, entah itu kalian hobi kalian atau apa gitu, tapi itu yang benar-benar belajar, yang memang menunjang karir kalian kayak gitu. Itu hal yang baru yang akan datang. Nah, selain itu di sini juga ada dua divine, karena di sini general reading ya, bisa yang maskulin, bisa yang feminim. Nah, jika kalian adalah divine yang maskulin, kalian ini sudah memiliki banyak buku, banyak pengalaman, banyak pelajaran, dan juga kalian memiliki kemampuan dalam bidang finansial untuk melanjutkan
apa ya, melanjutkan perjalanan kalian atau pelajaran kalian tersebut. Jadi kalian sudah ada kayak gitu. Cuma hanya saja di divine maskulin ini mungkin agak lebih keras gitu dari segi hati, agak gimana gitu ya. Jadi mungkin kalau orang lain itu melihat kalian itu seperti dingin, karena memang gimana ya, kalian tuh perlu untuk mengembangkan diri kalian sendiri nih, kalian memang perlu ke dalam diri. Jadi tidak begitu bisa untuk bersosialisasi atau mengurus orang lain gitu di sini yang biru, tapi sebenarnya kalian tetap hangat dia tetap memakai baju merah. Jadi kayak kode warna biru itu kan dingin, yang merah itu hangat gitu. Jadi kalian tuh tetap hangat sebenarnya, hanya saja memang kalian perlu belajar untuk diri kalian sendiri, untuk mengembangkan diri kalian. Nah, memang ada jalan yang baru dari segi kesempatan nih, dari segi belajarnya. Ya, terus untuk yang divine feminim, jika kalian memiliki divine feminim yang lebih dominan di diri kalian, btw divine feminim yang aku maksud itu bukan serta merta cewek ya secara wadah gitu, tapi bisa juga itu yang energinya secara energi itu feminim gitu, yang lebih perasa, lebih mengandalkan intuisi gitu. Nah, sini mungkin ada banyak keinginan di kalian yang memiliki divine feminim, ada harapan tentunya untuk menjadi lebih baik ya. Setiap orang pasti akan berharap seperti itu kebanyakan. Dan di sini juga apa namanya ya, meskipun seperti itu tapi kayaknya belum bisa ya, belum waktunya untuk sekarang gitu. Jadi perlu memang lebih banyak lagi belajar dari divine feminim. Ya, daripada yang gini, yang divine maskulin di sini cenderung stabil, divine feminim di sini cenderung yang agak susah gitu ya. Tapi pada ujung-ujungnya, pada akhirnya memang ada kesempatan, ada hal-hal yang akan datang seperti penghargaan dari orang-orang gitu. Hanya saja bagaimana cara divine feminim ini membalik kartunya dari yang belum mendapat menjadi mendapat penghargaan gitu. Sebenarnya ada peluang untuk mendapatkan penghargaan, ada peluang untuk mendapat ini kekayaan juga, kebanggaan dalam diri, mencintai diri sendiri kayak gitu. Tapi ya untuk sekarang memang kayak ini masih perlu belajar, masih sangat banyak sekali belajar. Namanya juga baru mulai ya, dan ini kayak memang pelajaran yang baru tuh. Selanjutnya untuk deskripsi yang lain lagi, yang untuk melengkapi pakai Grand Witch Tarotnya dia. Ya, di sini kalian memang apa ya, ada keputusan untuk di diri kalian sendiri, apakah kalian mau jalan atau enggak gitu ya. Ya, kemungkinan sebagian besar di sini memutuskan untuk enggak melanjutkan gitu. Maksudnya tidak mengambil kesempatan ini gitu. Dan ya karena gini, divine feminim dan divine maskulin di sini tuh memang cenderung beresiko. Terutama kalian bisa berkorban waktu gitu. Tapi gimana ya, kalau misalnya divine-nya feminim ini lebih kayak ngebawa rasa, kayak mohon maaf sebelumnya, kayak bakalan baper juga gitu ya. Nah, kalau misalnya divine maskulinnya ini bakal dijudge atau dilihat sama orang lain tuh dingin gitu, dinilai dingin sama orang lain kayak gitu. Tapi ya itu juga kesempatan, itu adalah sebuah resiko juga, tapi mau gimana pun juga itu keputusan kalian ya. Kalian memang perlu stabilin. Kalau misalnya kalian divine maskulin, kalian perlu stabilin divine feminim kalian divine feminim, kalian perlu masuk ke dalam diri kalian untuk stabilin divine feminim atau rasa kalian kayak gitu. Jadi adanya ketidakstabilan di divine feminim sih, lebih tepatnya ke sana. Dan ya, kalau misalnya kalian sudah memiliki pasangan, mungkin ini adanya kesempatan yang muncul di sini itu, yang maskulin di sini ada memberikan fasilitas, dan feminim di sini mungkin akan memberikan ujian kepada divine maskulin gitu. Jadi kayak tergantung kalian nih, kalian tuh divine-nya apa. Jadi kalau misalnya kalian divine-nya maskulin, berarti kalian lebih memberikan fasilitas atau bantuan. Terus kalau misalnya kalian divine-nya feminim, mungkin kalian akan menjadi ujian terhadap pasangan kalian kayak gitu ya. Tuh banyak sih tentang pelajaran juga. Dan ya, The High Priestess. Nah, ini sama aja sih maskulin dan feminim lagi gitu. Maskulin ini mencipta, membuat, dan meramu.
berpikir dengan kebijaksanaannya dia dan juga dengan pengalaman-pengalaman yang dia miliki kayak gitu ya, untuk menciptakan hal-hal apapun itu yang di depan atau kesempatan yang akan datang. Ini sisi energi positif. Selanjutnya di sini ada divine masculine. Divine masculine-nya itu kalau misalnya divine masculine ini feminim. Kalau misalnya divine masculine itu meramu, kalau divine feminim ini dia udah megang. Jadi kayak udah megang ramuannya, dia udah megang tongkatnya. Jadi jujur aja di sini bakalan lebih divine feminim kalian yang akan maju, yang akan berpengaruh besar, atau bisa dibilang ini alam bawah sadar kalian, bisa dibilang ini keinginan kalian, bisa keinginan yang kayak udah lama gitu. Dan ya ini sebenarnya adalah hal yang sudah kalian duga sepertinya di sini ya. Kebanyakan kalian udah menduganya kayak gitu, tapi ya gimana ya, namanya juga kesempatan itu kadang kalian ambil kadang enggak gitu. Nah di sini juga ada kekuatan di divine feminim. Kalau misalnya kalian sudah bisa menyeimbangkan divine feminim kalian, udah bisa membuat divine feminim kalian itu tidak bergejolak yang gimana-gimana itu, nah kalian akan makin up lagi ya dari segi kemampuan kalian. Ini kemampuan apa aja sih, ini random karena sini general reading, aku nggak bisa detailin kemampuan kalian tuh maksudnya ke arah mana gitu ya. Tapi di sini yang pastinya adalah berkaitan sama karir kalian dan juga sama gini kehidupan yang ya ada uang di sini, ada uang dan juga ada pasangan. Kemungkinan besar sini adalah ada pasangan juga gitu. Oke, coba kita lihat untuk saran. Nah, untuk saran di sini memang kalian perlu untuk menyeimbangkan dan juga perlu untuk melihat satu persatu detail yang ada di dalam diri kalian dan juga di luar diri kalian, eksternal. Apakah kalian sudah memiliki fasilitas untuk belajar tersebut atau belum gitu. Aku rasa sini kalau misalnya kalian divine maskulin udah punya fasilitas dari diri kalian sendiri. Kalau misalnya divine feminim mungkin di sini ada bantuan dari luar, ada bantuan dari si entah itu maskulin ya atau bagaimana, tapi sini ada bantuan sih dari luar kayak gitu kalau divine feminim. Nah sini kalian lebih memetakan dulu fasilitas yang kalian miliki dan juga hal-hal apa detail-detail yang akan kalian jalani kayak gitu. Sebenarnya di sini lebah juga terkait sama kerja kelompok, tapi kalau di sini energinya bukan kerja kelompok yang besar yang aku dapat, tapi adalah suatu kayak kelompok kecil ataupun juga bisa pasangan juga, bisa suatu kelompok kecil juga kayak gitu. Kalian lebih perlu memperhatikan diri kalian dulu sendiri, terutama di feminimnya nih yang rada gitu ya, rada bergejolak ya memang ini mempengaruhi keuangan kalian sih. Mungkin kalian akan mendapat kenyamanan atau keamanan. Sini kalian bisa menabung, kalian bisa menyimpan uang untuk diri kalian sendiri. Ya sini juga ada divine feminim, ada kenaikan tentang keuangan, ada pencahayaan dari dimensi feminim ini juga. Ya ada kebijaksanaan juga, jadi ada peluang yang baru di bidang keuangan juga tuh. Selanjutnya adalah ini ya meskipun aku tadi bilang ada peluang baru gimana, tapi sini kalau misalnya kalian itu mengontrol banyak hal atau memegang banyak hal, kalian memang perlu melepaskan itu gitu. Kalian tidak bisa memegang semuanya atau dalam kontrol semuanya. Nah tadi kan aku bilang ada sesuatu di divine maskulin yang bisa kelihatan kayak dingin gitu, yang bisa agak gimana gitu di hatinya ya, tapi sebenarnya dia hangat gitu. Jadi jangan terlalu berbangga diri, jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu semena-mena juga ya untuk divine maskulinnya di sini, karena kalau semakin kalian memegang kontrol, semakin kalian ingin menggenggam lebih erat gitu ya. Di sini rada apa ya, oleng, rada jatuh gini. Nah jadi aku bakal menggunakan bahasa yang lebih gampang biar kayak lebih masuk lagi ke kepikiran kalian bagaimana maksud perkataanku yang tadi. Menurut aku sih cenderung tadi agak kemana-mana. Jadi oke, di sini si divine masculine, di sini ada dua. Di sini ada divine masculine dan divine feminim.
Nah, jika defense maskulin, kalian memiliki kesempatan untuk belajar lagi lebih banyak, dan itu pelajaran yang baru untuk diri kalian ya, untuk menunjang karir kalian. Tapi kalian jangan terlalu berbangga hati karena ya kalian justru akan kehilangan kontrol kalau kalian berbangga hati gitu. Kalian akan kehilangan kontrol itu. Terus kalau misalnya kalian defense feminim, kalian perlu masuk ke dalam diri dan menstabilkan emosi kalian dulu untuk bisa belajar ke hal-hal yang baru gitu ya. Dan jika kalian defense feminim, kalian akan mendapat bantuan dari luar, mendapat fasilitas dari luar, dan ini mengembangkan karir kalian gitu, tentang mengembangkan karir, tentang pelajaran yang baru. Dan juga sejujurnya mau kalian defense feminim ataupun defense-nya kalian maskulin, sini kalau misalnya perasaan kalian udah oke, udah stabil, nah kalian akan membuka jalur baru dari segi keuangan, yaitu ada kebijaksanaan, ada jalur yang baru dan energi yang cukup bagus untuk keuangan kalian kayak gitu. Jadi tinggal distabilin aja, terutama dari sisi define yang feminim gitu. Mau kalian sekarang maskulin atau feminim, tetap aja define feminim yang perlu distabilin. Oh ya, untuk kalian yang bingung defense feminim itu termasuk apa aja, jadi defense feminim itu termasuk dari rasa, termasuk alam bawah sadar kalian juga, dari emosi, dari empat mungkin kalian ya, kalau misalnya ada empatnya gitu. Dan itu sebenarnya feminim itu adalah kekuatan dalam diri kalian juga sih, dalam yang mungkin gak kelihatan gitu, dan pengaruhnya memang besar karena alam bawah sadar itu lebih mempengaruhi juga secara diam-diam seperti itu, secara diam-diam. Makanya memang perlu lihat ke dalam, perlu mencari itu juga. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 2 tentang kesempatan apa yang akan datang pada kalian. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 3. Apakah kesempatan yang akan datang ke dalam hidup kalian ya? Ini bisa dalam jangka waktu dekat, bisa juga dalam jangka waktu yang rada-rada jauh, itu tergantung kalian. Pertama, sebelum aku membaca tentang kesempatan, aku akan membaca tentang keadaan atau kondisi saat kondisi kalian saat kesempatan itu datang gitu, atau kesempatan itu akan datang. Ya, kondisi kalian di sini mungkin bagi secara fisik nih, secara harfiah mungkin orang itu ada yang merantau atau sedang dalam kondisi tidak di rumah, tidak berada dalam kenyamanan rumah. Nah, atau kalian yang akan merantau gitu kalau secara fisik. Tapi kalau misalnya kalian itu tidak ada niat untuk merantau, di sini kayak ada ikatan tradisional atau ikatan yang kaku gitu ya. Ada perayaan juga, tapi perayaan yang kurang baik gitu, kayak ini keadaan hati, bisa dibilang keadaan hati yang gundah atau nggak begitu enak dan juga terikat dari segi kekakuan baik itu tradisional atau ya aturan-aturan kayak gitu yang mengikat. Jika kalian sedang dalam kondisi terikat atau sebenarnya kalian ingin pergi gitu, kalian bisa atau memiliki harapan untuk lepas dari suatu ikatan yang susah gitu, yang gitu ya. Ini ya kayak gitulah. Jadi ada kesempatan yang akan datang, tapi kesempatannya itu nggak tahu apa. Sebentar dulu ya. Ini baru kondisi kalian, intinya kondisi kalian adalah terikat pada suatu aturan atau suatu adat gitu, atau tentang orang juga bisa. Ya di sini kalian bakal menguras pikiran kalian sih. Ya memang perlu dipikirkan dengan baik dan matang, dan mungkin untuk kalian yang ingin menandatangani sesuatu atau membuat janji sesuatu, kemungkinan itu kayak tidak jadi gitu, atau nggak berhasil untuk itu ya, karena di situ makanya kalian tuh kayak perlu berpikir lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, atau mungkin kalian akan dampak sampingnya tuh kayak bingung gitu, mau gimana atau harus gimana, apa yang sebaiknya aku lakukan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya pemutusan di sini juga kalau misalnya kalian ada kerja, ya paham aku. Mohon maaf sebelumnya, di sini mungkin ada perpindahan dari tempat kerja, tapi juga ada pemutusan hubungan kerja di beberapa orang. Ya terutama untuk kalian misalnya memiliki defense maskulin, itu agak susah
untuk bekerja sama dengan orang ya secara profesional gitu, agak gimana gitu, dari segi karir juga nggak begitu oke gitu. Mohon maaf dulu, mohon maaf kalau bisa berisik, dan bukan maksud aku untuk memberikan pengaruh negatif gitu ya dari atau menakut-nakuti kalian, tapi bisa jadi kemungkinan seperti itu tuh. Dan selanjutnya di sini adalah memang adanya kebingungan, memang kalian perlu melakukan apa, kalian perlu banyak bekerja, banyak mengambil apa ya, hal yang kepingan kalian, kayak hal apa yang sebenarnya kalian bisa, perlu evaluasi diri lah, bisa dibilang kayak gitu. Hal yang memang udah kalian bisa, udah kalian miliki, dan hal apa yang bisa mendukung kalian di kondisi-kondisi krisis kayak gitu. Nah, jadi memang kesempatan ini adalah bukan hanya kesempatan yang negatif, meskipun ini memang kebalik semua, tapi ada sisi positifnya. Nah, kalian bisa lepas dari hal-hal yang memang waktu itu mengikat kalian atau membelenggu kalian kayak gitu. Terus ya di sini selain tentang pekerjaan dan juga tentang karir, bisa juga di sini tentang komitmen atau hubungan pasangan. Tapi lebih banyak nih tentang gini sih, lebih banyak tentang karir atau hubungan secara profesional kayak gitu ya. Bisa juga tentang pasangan dan juga keluarga. Kalau misalnya itu ada hal yang mengikat kuat gitu, bikin kalian susah bergerak, susah berpikir, tuh kalian punya kesempatan untuk pergi dan lepas gitu. Jadi perlu mengikhlaskan juga dan perlu mempersiapkan diri untuk halaman yang baru tentunya. Atau kalau misalnya mau istirahat dulu, mau jeda dulu juga bisa tuh, tergantung kalian sih temponya mau gimana. Oke, selanjutnya adalah ini masih sama tentang kesempatan apa yang akan datang pada kalian, dan aku baca satu-satu dulu dari sini. Oke, ini dulu deh. Ya, kalian memang perlu mempersiapkan perencanaan kalian tentang kemampuan, evaluasi dulu diri kalian, kemampuan apa yang memang udah kalian punya, bukan yang belum kalian pelajari. Kalau misalnya udah kalian punya, udah kalian lihat kemampuan kalian tuh apa, ya baru kalian kembangin lagi. Kalau misalnya kalian memang masih perlu mengembangkan itu gitu, kalian perlu menyusun kemampuan kalian. Dan juga kalau misalnya keinginan atau misalnya passion atau hal yang kalian suka gitu, itu misalnya ada banyak, kalian perlu menyusunnya menjadi satu rak gitu, dan untuk satu tujuan kayak gitu. Jadi lebih kayak menyusun diri, sama sih kayak yang ini, kayak evaluasi diri sendiri. Nah ya, mungkin kalian merasa apa ya, tidak bisa yang plong gitu untuk mengekspresikan diri, tidak bisa yang plong untuk belajar lagi lebih lanjut lagi kayak gitu, dan agak susah karena ada suatu ikatan. Tapi yang namanya di sini juga kalian memang bisa lepas dari ikatan tersebut kalau misalnya kalian mau sih. Tapi di sini jujur aja mungkin masih banyak yang terjebak dalam suatu itu, jadi kayak stuck dan agak susah untuk melihat. Bisa kalian memiliki pikiran gimana tapi udah mentok aja gitu, agak gitu, nggak bisa lepas. Aduh, gimana sih maunya ya, susah gitu. Aku mau lepas tapi susah gitu. Nah, sebenarnya kalian sebelum kalian untuk benar-benar melepas sesuatu atau melepas komitmen atau hal apapun itu ya, ini kalian memang perlu evaluasi dulu. Diri kalian memang udah siap belum sih untuk lepas, atau udah siap belum sih untuk mandiri, untuk menata sendiri diri kalian gitu. Jadi ya, kalau misalnya kalian memang ada orang yang ingin merantau juga, kalian perlu evaluasi dulu apakah kemampuan kalian sudah cukup atau belum kayak gitu. Jadi jangan terlalu gegabah untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya adanya perubahan dari segi pikiran juga. Jadi ya, setiap orang pasti bakalan ada perubahan ya. Ini perubahan yang tidak terlalu besar juga, menurut aku sih nggak terlalu besar dari segi pikiran, tapi ini adalah perubahan yang terkait mengenai tata krama atau aturan-aturan ataupun norma, atau hal yang selama ini mengikat kalian kayak gitu. Iya, dan meskipun relasi kalian atau keluarga kalian itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kalian, tapi kalian ya saat ini adalah waktunya flow dulu,
melihat dulu dalam diri, kalau jangan gegabah kalau misalnya kalian, dan jangan egois. Kalau saya sih aku rasa kalian tidak egois. Nah, di sini ya kalian menilai diri kalian sendiri, apakah kalian bisa untuk pergi sekarang atau enggak gitu, dari kemampuan kalian aja tuh. Dan di sini meskipun keluarga ataupun atasan atau intinya orang-orang yang lebih 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 bertitel lebih atas lah gitu ya daripada kalian, kalau misalnya dari hal-hal status sosial kayak gitu, tapi itu gak akan menjadi masalah besar juga sih untuk kalian kalau misalnya kalian memang udah mau mengubah mindset kalian, tidak, entah itu tidak menyalahkan orang lain, entah itu tidak berfokus pada orang-orang yang membelenggu kalian, tapi malah kalian berfokus pada diri kalian sendiri, untuk ya udah aku kembangin diri aku aja deh gitu. Nanti aku tinggal buktikan aja aku mau gimana, aku bisa gimana gitu. Jadi ini cenderung orang-orang yang memilih pil nomor 3 orang-orang yang mandiri, tapi cuma mereka mungkin ada terikat sama sesuatu tuh. Selanjutnya untuk saran kalian itu untuk personality ya, untuk personality sebaiknya memang menjadi lebih bijaksana lagi. So pasti itu saran yang umum untuk setiap orang, dan ini lebih karena petir energinya di sini lebih kayak banyak berpikir sih. Ini mungkin akan membebani pikiran kalian, tapi ya gimana juga itu tetap harus memang dipikirkan dan dianalisa dengan baik. Tapi bukan berarti kalian gerasa-gerusu atau banyak memasukkan berbagai hal ke dalam pikiran kalian gitu yang nggak ada ujung pangkalnya gitu. Nah di sini kalian perlu kayak tadi aku bilang, membuat jalur, misalnya itu ada banyak hal tapi kalian fokuskan kepada satu tujuan kayak gitu. Kalian juga memang perlu untuk melihat detail seperti apa sih sebenarnya jalan kalian tuh seperti apa, atau apa yang kalian inginkan tuh seperti apa, hal apa sih yang sebenarnya mengikat kalian gitu. Kalian melihat secara detail gitu, kayak elang, detail dan tajam. Kalian menganalisa, perlunya masa-masa analisa sekarang. Selanjutnya itu ya sama aja sih kartunya kayak tadi, berpikir juga, banyak pikiran, banyak ini belum yang serta-merta memutuskan sekarang gitu, belum, ini masih masa-masa yang berpikir dan menilai diri sendiri. Ya jangan lupa, meskipun ada lingkungan yang agak gimana gitu ya di kalian, tapi kalau misalnya kalian sudah menemukan keahlian diri kalian sendiri atau hal yang sebenarnya kalian bisa dan yang ingin kalian kembangkan, kalian bisa mencintai diri kalian sendiri. Kalian bisa lebih berkembang dengan cepat dan lebih harmonis. Dari divine maskulin dan feminim kalian bisa stabil kayak gitu. Jadi kalian tinggal perlu analisa dulu sih, analisa, dan nanti akan mendapatkan kestabilan. Tengah-tengah kalian menganalisa, kalian kan menggunakan pikiran. Nah kalian jangan lupa untuk menggunakan intuisi kalian juga gitu. Selanjutnya ya memang sini ada kesempatan atau ada pemikiran yang belum saatnya kalian eksekusi, belum saatnya kalian jadikan hal yang nyata gitu, belum. Ya kayak yang aku bilang tadi sih, masih evaluasi, masih tahap-tahap evaluasi dalam diri gitu. Oke. Jadi kalau misalnya tanya kesempatan apakah yang akan datang pada kalian dalam waktu dekat, bukan dalam waktu dekat aja sih, tapi ya berkepanjangan lah ya. Di sini itu kesempatan untuk lebih mengembangkan diri, lebih memikirkan sesuatu, dan juga lepas dari hal-hal yang memang mengikat kalian gitu, melepas entah itu janji atau circle kalian kayak gitu. Dan ya di sini sebenarnya kesempatan ini bukan yang mendadak, tapi yang pelan, datangnya pelan, secara perlahan-lahan seiring dengan pemikiran kalian. Nah, jadinya kalau misalnya di sini ada yang ingin merantau atau ingin pindah, mungkin masih lama gitu, masih perlu berpikir lagi apakah kalian sudah cukup atau belum gitu ya. Di sini masih perlu menyusun strategi atau menyusun kemampuan kalian tuh, memetakan diri kalian sendiri. Itu masih perlu hal-hal yang seperti itu ya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk meninggalkan sesuatu meskipun kalian tidak tahan. Kalian agak susah, biar nggak ambil aja ke depannya. Misalnya kalian meninggalkan ini, nanti ke depannya kalian oke sejenak gitu, baik sejenak, terus nanti tiba-tiba kalian
bermasalah lagi gitu dengan masalah yang relatif sama gitu. Atau ya mungkin misalnya kalian bermasalah di orang ini, contoh ya, contoh aja, misalnya kalian mau bermasalah sama orang-orang yang memfitnah kalian atau orang-orang yang posesif sama kalian, habis itu setelah kalian pergi, setelah kalian berpindah, kalian akan menemukan orang-orang yang serupa, orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang posesif kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang tentang pekerjaan, yang kayak tadi aku bilang, beberapa orang mungkin ya ada yang kena PHK. Ya dalam kondisi seperti ini memang agak ribet gitu ya. Ya, usahakan untuk mengetahui potensi diri sendiri dan mulai untuk belajar lagi memetakan diri sendiri. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 3 tentang kesempatan apa yang akan datang dalam kehidupan kalian. Terima kasih telah menonton. Bye bye.